Muncul nggak share screen-nya? Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, suara saya apakah terdengar jelas juga? Terdengar jelas. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semua. Yang saya hormati juga Bapak Berli Setiadi, SPT MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknopreneur. Pada malam ini, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan ide bisnis dari kelompok kami. Yang mana kelompok 3 itu kami beranggotakan. Yang pertama yaitu ada Taruna Christopher dengan nomor induk mahasiswa A1D521030. Selanjutnya ada Faza Erwina Dwi dengan nomor induk mahasiswa A1D521033. Setia Agustina Cahyani dengan nomor induk mahasiswa A1D521044. Harmita dengan nomor induk mahasiswa A1D521047, Renova Manulang dengan nomor induk mahasiswa A1D521048, dan yang terakhir yaitu Ria Apriani Safitri dengan nomor induk mahasiswa A1D521050. Baik, kami dari kelompok 3 telah mendiskusikan ide bisnis apa yang akan kami jalankan pada mata kuliah ini. Setelah diskusi panjang itu, kami menemukan sebuah ide yang mana berjudul Spinach Chips FKIP atau biasa disebut keripik bayam. Ide ini kami temukan mengingat mudahnya bahan yang didapatkan. Baik, selanjutnya untuk pemaparan materi yang pertama akan langsung saya jelaskan. Sebelum kita mengenali produk dari keripik bayam ini, ayo kita mengenal bahan baku dari pembuatan produk ini. Bahan baku dari produk ini yang pertama yaitu ada bayam. Bayam atau dengan nama Latin Amaranthus merupakan tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik, namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran dengan sumber zat besi yang penting. Bayam sebagai sayur hanya umum dikenal di Asia Timur dan Asia Tenggara, sehingga disebut dalam bahasa Inggris sebagai Chinese amaranth. Di Indonesia dan Malaysia, bayam sering disalahartikan menjadi spinach, yang dalam bahasa Inggris berarti padahal nama itu mengacu ke jenis sayuran dan bayam lainnya. Kandungan gizi bayam tentu saja hanya akan didapatkan oleh tubuh ketika kita dengan rutin mengkonsumsinya. Menyukai bayam merupakan hal yang baik. Dengan mengkonsumsi bayam, ternyata banyak manfaat yang dapat kita ambil bagi kesehatan kita. Daun bayam sangat baik bagi kesehatan ginjal dan organ pencernaan karena bayam akan serat sehingga dapat mengatasi sembelit dan melancarkan buang air besar. Kandungan gizi bayam sendiri kaya akan nutrisi, juga dapat menurunkan kolesterol, gula darah, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan peredaran darah, serta dapat mencegah kanker usus, diabetes, dan gagal ginjal. Baik, mari kita masuki ke produknya. Untuk pemaparan produk, selanjutnya akan saya alihkan kepada Faza. Kepada Faza, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Namun maaf jika terganggu suara berisik karena di sini sedang hujan. Baik, sebelumnya saya Faza Erwina Dwi dengan nomor mahasiswa A1 dari 521033. Di sini saya akan memaparkan
mengenai mengapa sih kami memilih keripik bayam. Jadi alasan kenapa kami memilih keripik bayam untuk menjadi ide usaha kami karena keripik bayam itu merupakan cemilan yang tergolong baru jika dibandingkan dengan keripik pisang maupun bayam ini dibuat dari bahan baku bayam. Cara pembuatannya itu lebih mudah dibandingkan dengan cara membuat keripik singkong ataupun pisang yang terlebih dahulu harus dikupas dan diiris-iris. Nah, kami memilih produk ini karena cara membuat keripik ini hanya dengan mencelupkan bayam ke dalam adonan, kemudian digoreng. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh saya. Kemudian bayam ini sangat dan bisa salah satu cara efektif memakan sayuran yang dengan beda. Nah, sayur bayam ini memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan. Bayam dikenal sebagai sayuran yang bersumber zat besi dengan yang kesehatan untuk tubuh seperti itu. Kemudian juga bayam itu memiliki berbagai vitamin dan nutrisi yang terkandung seperti sumber vitamin A dan K, kemudian folat, mangan, serat, magnesium, protein, kalsium, dan juga rendah kalori. Jadi alasan kami memilih produk ini, memang konsumsi bayam sangat baik untuk kesehatan tubuh, namun agar tidak bosan dalam memakan jenis masakan dari sayur bayam ini, maka kami memilih mengolah cemilannya menjadi keripik bayam. Nah, selanjutnya ada analisis produk. Nah, produk yang ditawarkan dalam ini terbuat dari sayur bayam. Produk kami yang kreatif dan juga inovatif. Keunggulan produk kami dibanding dengan produk lain di pasaran adalah yang pertama itu tanpa mengandung bahan pengawet, pemanis, ataupun pewarna. Juga daya tahan keripik yang disimpan dalam waktu yang lama, dan juga tentunya terbuat dari bahan-bahan yang tentunya akan berkualitas dari sayur-sayuran yang segar seperti itu. Hanya itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Faza atas penjelasannya mengenai analisis produk. Selanjutnya, kepada Taruna, saya persilakan untuk melanjutkan pengenalan dari produk kita ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taruna Christopher dengan nomor hidup mahasiswa 1D5211030. Tolong slide selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok kami tentang proses pembuatan keripik bayam. Dalam pembuatan keripik bayam, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, cuci bersih semua bahan yang akan dipakai. Yang kedua, haluskan bumbu, lalu campurkan dengan larutan tepung. Yang ketiga, celupkan bayam yang telah dicuci bersih ke dalam adonan tepung. Yang keempat, goreng bayam yang telah dibaluri tepung tadi dengan minyak panas. Yang kelima, jika telah berwarna emas kematangan, angkat lalu tiriskan. Dan yang terakhir, kemas keripik bayam ke dalam plastik kedap udara dan siap dipasarkan. Slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya untuk analisis SWOT terdiri dari 4. Yang pertama strength, yang kedua weakness, yang ketiga opportunity, dan yang keempat threats. Yang pertama strength terdiri dari yang harga terjangkau oleh kalangan masyarakat, yang kedua kualitas dari produk ini terjamin karena mengutamakan kebersihan dan kesehatan, yang ketiga rasa yang gurih dan enak, yang keempat keripik bayam dapat menjadi makanan ringan yang sehat, murah, dan praktis. Yang kedua weakness yang terdiri dari bayam masih dipandang sebelah mata dan tidak banyak yang mengenal bayam sebagai keripik. Yang kedua, minimnya modal untuk tenaga kerja sehingga bahan yang diproduksi kurang banyak. Yang ketiga, bahan baku mudah rusak, apalagi jika cara penyimpanan dilakukan sembarangan. Yang keempat, tidak tahan lama karena digunakan pengawet. Yang ketiga, opportunity yang terdiri dari pertama diminati banyak kalangan, yang konsumtif, yang ketiga lokasi pemasaran yang ramai. Yang kedua, munculnya produk baru yang lebih unggul. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya semakin terbatas.
Yang keempat, timbul usaha yang sejenis dengan bahan baku berbeda. 5, jaringan pemasaran yang belum luas. Yang keenam, perubahan selera konsumen. Yang ketujuh, kesediaan bahan baku yang terbatas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita lanjutkan pemaparan materi ini kepada Hermita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hermita dengan nomor induk mahasiswa A1D521047. Di sini saya akan melanjutkan pengenalan kelompok kami, yaitu tentang keripik bayam. Slide selanjutnya, moderator. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar produk bayam yang akan kami keripik bayam yang akan kami buat, yaitu yang pertama profil konsumen. Target profil konsumen kami adalah seluruh lapisan masyarakat, semua kalangan, dari anak-anak, remaja dan dewasa. Saing dan peluang pasar. Yang pertama, terdapat segmentasi di kawasan Jambi dan sekitarnya, orang yang dari sayur menjadi keripik. Meskipun terdapat beberapa usaha yang sejenis dengan kami, tetapi mereka pada umumnya hanya memproduksi jika ada pesanan saja. Dengan situasi persaingan yang demikian itu, kesempatan bagi usaha kami untuk berkembang masih terbuka lebar dan membuat kami semakin matang untuk memulai usaha ini. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, di dalam strategi pemasaran terdapat yang pertama, produk menggunakan bayam alami, tidak mengandung penyedap rasa, pengawet, dan pewarna. Proses pembuatan secara tradisional, harganya terjangkau, promosi dilakukan dari mulut ke mulut, dan media online seperti WhatsApp dan Instagram. Nah, di sini terlihat bahwa presentase dari profil konsumen yaitu 52% dan pesaing dan peluang pasar 48%. Jadi profil konsumen memiliki persentase yang lebih tinggi daripada pesaing dan peluang pasar. Nah, itu kami jadikan sebagai acuan untuk memulai usaha ini. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Hermita atas pemaparan materinya mengenai analisis pasar. Selanjutnya, ada Ria yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Kepada Ria, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Moderator? Baik, kepada Ria, boleh diulang? Maaf, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Dengar. Boleh dilanjut? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Ria Apriani dengan nomor induk mahasiswa A1D521050.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi, distribusi, dan promosi. Dalam rangka memperluas daerah pemasaran, maka akan digunakan beberapa distributor dan agen untuk memasarkan produk khususnya di kampus, sekolah, warung atau toko di perumahan dan kantor. Penjualan secara online juga akan kami lakukan untuk mencakup pembeli yang lebih luas. Selain itu, diharapkan distribusi tersebut dapat memperluas daerah pemasaran, sementara akan dilakukan di sekitar tempat usaha. Sistem pembayaran yang akan kami lakukan pada pembayaran kontan yaitu pembayaran lunas terhadap produk yang diambil pada saat itu. Slide selanjutnya, moderator. Lalu kemudian ada rancangan pembiayaan. Nah, yang pertama yaitu modal tempat. Untuk modal tempat tidak mengeluarkan biaya dikarenakan kegiatan pembuatan keripik bayam dilakukan di rumah pribadi sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya uang sewa. Yang kemudian ada modal alat. Modal alat yang kami gunakan alat pres plastik, alat kompor, wajan, sutil, serok, dan keranjang plastik. Kemudian ada modal bahan. Untuk rincian biayanya sudah kami paparkan pada proposal kami. Lalu kemudian ada modal bahan, itu kami gunakan bayam, margarin, minyak goreng, tepung beras, bubuk rasa makanan, rempah-rempah, penyedap rasa, plastik bungkus, kertas label, dan telur. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ria atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke pemateri terakhir. Ada Renova. Kepada Renova, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Renova Manulang dengan nomor induk mahasiswa A135211048. Strategi harga yang kami gunakan, strategi harga kami lakukan berdasarkan harga pasar. Harga produk yang ditetapkan adalah di bawah harga pasar. Atau dengan kata lain, harga produk kami lebih rendah titik lainnya. Tetapi kualitas produk tetap bagus agar dapat mencakup seluruh elemen masyarakat dan memberikan diskon bagi pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak. Slide selanjutnya, moderator. Untuk analisis risiko di sini ada 3, yaitu pembuatan keripik ini terbilang mudah. Yang kedua, inovasi pada keripik ini perlu dilakukan agar menarik minat pembeli dan tidak tahan lama menjadi masalah pada produk kami ini. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan kelompok 3 yang telah memaparkan materinya untuk mengenalkan produk keripik bayam kita ini. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa ditinjau dari aspek pemasaran, segmentasi pasar yang dituju produk dapat dikonsumsi seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Wilayah yang dituju untuk industri ini pun belum cukup luas, sementara hanya meliputi daerah Kota Jambi dan sekitarnya. Untuk peluang pasar sendiri dapat terlihat dari analisis SWOT, di mana masih jarang pesaing produk sejenis sehingga usaha ini dapat bersaing dan mengutamakan kualitas serta rasa dari produk. Bahan yang digunakan pun sama sekali tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet serta penyedap rasa instan. Oleh karena itu, diharapkan keripik ini mampu menarik minat pasar serta dapat mengunggah selera bagi masyarakat yang kurang suka makan sayur menjadi suka dengan mengkonsumsi keripik bayam ini. Kedepannya, nanti keripik bayam ini perlu diadakannya inovasi baik dari segi rasa, bentuk maupun kemasan, karena selera dari konsumen seiring perubahan waktu pasti juga akan berubah. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas atensi serta kontribusi teman-teman dalam pemaparan materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Setia Gusna Cahyani pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.